Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat melaksanakan aktivitas di rumah. Nikmati kegiatan daring setiap hari. Kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Manfaatkan setiap waktu untuk melaksanakan tugas dan banyak membantu orang tua kita selama kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, kedua orang tua kita. Maka manfaatkanlah momentum itu untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjaga keakraban di dalam rumah kita. Adik-adik yang saya cintai, sebentar lagi adik-adik akan melaksanakan kegiatan Prakrin. Kita berharap pandemi COVID ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa laksanakan aktivitas normal di dalam pelaksanaan praktek kerja industri. Pada sesi yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam melaksanakan program praktek kerja industri. Adik-adik yang Bapak cintai, kesehatan dan keselamatan kerja atau sering disingkat K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, bidang yang terkait dengan keselamatan, bidang yang terkait dengan kesejahteraan manusia yang sedang melakukan aktivitas kerja baik di sebuah institusi maupun lokasi proyek apapun dia. Apa tujuan kita memahami kesehatan dan keselamatan kerja? Tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan, untuk memelihara keselamatan lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja kita, maknanya apa? Maknanya lingkungan kerja tempat kita melaksanakan aktivitas dan yang ada di sekitar kita yang punya potensi dampak langsung maupun tidak langsung dari perilaku kita. Itulah lingkungan kerja itu. Artinya apa? Artinya kesehatan dan keselamatan kerja juga melindungi rekan kerja kita, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh oleh kondisi lingkungan kerja. Adik-adik yang Bapak cintai, kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral. Bisa kita bayangkan kalau tempat kerja kita tidak diperhatikan masalah K3 ini, maka moral kita tidak akan nyaman. Juga penting bagi legalitas. Apabila tempat aktivitas kita tidak ada K3, maka akan menjadi nilai yang buruk bagi penilaian orang-orang di sekitar kita. Legalitasnya akan rendah. K3 juga cukup penting bagi finansial, karena dengan adanya program K3 di sebuah institusi, di sebuah lembaga, di tempat-tempat kerja, maka meminimalisir hal-hal yang tidak terduga, yakni kecelakaan yang nanti dampaknya adalah secara finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Di dalam prakteknya,
Kesehatan dan keselamatan kerja meliputi pertama adalah pencegahan. Pencegahan jangan sampai ya orang-orang yang ada dalam lingkungan itu mengalami kecelakaan. Kemudian apabila terjadi kecerobohan, maka di sana ada sanksi. Ya. Sanksi yang akan diberikan kepada individu-individu yang melakukan kecerobohan, yang tidak mengikuti aturan K3 yang sudah digariskan, yang sudah ada SOP-nya di dalam perusahaan itu. Tentunya juga ada kompensasi. Bagi siapa? Bagi mereka yang terkena ya musibah, di mana mereka adalah dampak dari perilaku orang-orang yang tidak melaksanakan K3. Ya, mungkin bisa mendapatkan bantuan penyembuhan luka, perawatan, ya, perawatan kesehatan atau luka, dan cuti bahkan bagi mereka yang mengalami sakit. Adik-adik yang Bapak cintai, bahaya di tempat kerja itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya. Ada bahaya fisik dan mekanik. Apa bahaya fisik dan mekanik ini? Bahaya yang berpotensi ya bisa membakar, bisa meremukkan, bisa memotong, menusuk, ya, benturan, tersengat listrik, kesetrum, ya, bising, ya, mata lelah, pusing, dehidrasi dan lain-lain. Itu secara fisik kita bisa rasakan. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa berhati-hati ya, menjaga jangan sampai kecelakaan itu menimpa kita. Ada lagi bahaya biologis dan kimia ya, yang sedang tren saat ini adalah virus misalnya. Ya, ada bakteri, ada virus. Virus COVID-19 terutama saat ini adalah virus yang tidak nampak oleh kita, tetapi membuat trauma bagi sebagian besar ya bangsa bahkan dunia. Oleh karena itu kita harus benar-benar melaksanakan protokol COVID agar jangan sampai kita menjadi korban atau terdampak daripada virus itu sendiri. Ya. Secara kimia juga bisa kita terdampak oleh bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, maka kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kita ceroboh. Ya, ketika terbakar maka asapnya pun itu adalah membahayakan. Secara psikologis pun, ya, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya di dalam melaksanakan pekerjaan, ya, kita mengalami stres, maka akan mengganggu psikologis kita. Kita merasa tertekan, akan mengganggu psikologis kita. Di dalam pekerjaan ada pelecehan dan seterusnya, ya, maka akan mengganggu psikologis. Ya, secara psikologis ini tidak hanya berdampak kepada diri kita, tetapi juga berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu, maka adik-adik, ya, setelah mendengarkan apa yang saya paparkan terkait dengan materi kesehatan keselamatan kerja, mari nanti kita sama-sama saksikan bagaimana kecelakaan di tempat kerja itu ya punya dampak yang sangat buruk bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Dan selamat menyaksikan video ya yang terkait dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.